Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Quran surat Hud ayat 112. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, anugerah yang senantiasa kita rasakan, termasuk nikmat pagi ini. Kita diberi kesempatan untuk bisa menegakkan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah bagi orang-orang yang paham tentang makna kehidupan, tidak ada yang bisa mengalahkan kebaikan dari ibadah subuh. Karena dalam keyakinan kita menjadi orang paling kaya itu adalah di saat jelang subuh dan waktu subuh. Bukankah kita diingatkan sebuah hadis, 2 rakaat yang kita tunaikan sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Maka sungguh sia-sialah orang yang berebut ngurusi dunia ini sehingga dia meninggalkan salat subuh dan salat sunnah subuh. Tidak perlu kita jauh-jauh mencari pembuktian. Bagaimana orang hari ini yang secara kasat mata memiliki nominal uang yang banyak, tapi kemudian hatinya miskin, bahkan kehidupannya terasa kering. Karena itu sungguh sangat hal yang tidak bagus apabila kita menyanyiakan semangat untuk menjaga sholat subuh ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kultum singkat ini saya akan mengingatkan diri saya pribadi dan kepada kita semua bahwa sungguhnya pekerjaan yang paling berat setelah kita menemukan kebenaran adalah istiqomah. Banyak orang mencari kebenaran ke sana kemari. Belajar menyita waktu, biaya yang mahal. Tapi kemudian ketika kebenaran itu dia dapatkan, dia tidak sungguh-sungguh, dia tidak istiqomah. Allah SWT di dalam ayat 112 Quran surat Hud yang tadi saya baca memberikan satu motivasi kepada kita para pelaku kebenaran. Apa kata Allah Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka hendaklah kamu beristiqomah atau beristiqomahlah kamu di dalam kebenaran bersama orang-orang yang bertobat bersama kamu, dan kamu jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah akan mengabarkan apa-apa yang kamu kerjakan. Saudaraku yang dirahmati Allah, mengikat kebenaran agar tidak lepas kembali itu bukan pekerjaan mudah. Menjaga rutinitas kebaikan atau mendawamkan kebaikan itu bukanlah pekerjaan mudah. Ada orang-orang yang ibadah itu musiman, ada musim ibadah, habis itu lelah kemudian dia tinggalkan ibadah, nanti ada musim lagi ibadah. Ya. Ada orang senang berbuat kebaikan sesaat kemudian berhenti dia, baru nanti mungkin berbuat lagi, dan begitulah terulang kembali. Karena itulah bagi orang-orang yang sudah mengazamkan dirinya untuk berjuang dalam kebenaran, kuncinya hanya satu. Setelah kau yakin bahwa yang kamu kerjakan itu benar, maka Allah memerintahkan
Sebetulnya yang diperintahkan Rasulullah dan para sahabat, fastaqim, hendaklah kalian beristiqomah di dalam kebenaran itu. Dalam pengertian bahasa Indonesia sering diterjemahkan istiqomah itu artinya teguh pendirian. Kalau kita membuka kamus bahasa Indonesia, teguh pendirian. Tetapi makna yang lebih benar kalau kita kembali kepada pengertian beberapa tafsir, istiqomah itu adalah tetap teguh bertauhid dan terus-menerus berbuat kebaikan. Jadi tetap bertauhid artinya tauhid itu diletakkan yang pertama gitu, di dalam berbuat kebenaran. Kenapa tauhid menjadi yang pertama? Karena kebenaran atau perbuatan sebanyak apapun yang kita kerjakan, kalau tidak dibingkai dengan tauhid, maka sesungguhnya perbuatan itu tidak bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya definisi tarif yang paling tepat menurut hemat saya, dengan pengertian berbagai macam tafsir, bahwa istiqomah adalah tetap bertauhid dan terus-menerus berbuat kebaikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, sudah cukup banyak kisah-kisah terdahulu, bagaimana yang sering dikaji oleh Ustadz Andi ya, bagaimana Rasulullah dan para sahabat ketika membangun atau menegakkan kebenaran Islam itu melalui tantangan-tantangan yang sungguh luar biasa ya. Tempaan-tempaan yang tidak bisa diukur dengan nalar manusia kadang-kadang, sampai terkadang juga muncul jeritan hati Rasulullah dan para sahabat. Benarkah ini memang Allah kehendaki atau memang Allah biarkan orang-orang pembenci kebenaran itu menjadi pemenang? Tapi ternyata kepada kemudian hasilnya adalah bahwa kebenaran akan tetap tegak. Ini sebuah keyakinan. Dan kondisinya akan terus berulang dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Sebab tidak akan pernah ada kebenaran itu tegak kecuali ada penentangnya. Nah, orang-orang yang sudah sekali lagi istiqomah di dalam menegakkan kebenaran, kita diperintahkan, fastaqim, tetaplah kalian menjaga tauhid dan selalu menjaga kebenaran itu. Dengan siapa? Wa man taba ma'aka, dengan orang-orang yang telah bertaubat kepadamu, yang telah seide, sehaluan dengan kamu. Maka ketika kita mendapatkan kawan, mendapatkan teman yang seide dalam akidah, seide dalam perjuangan, jangan sekali-kali ada niat untuk dipisahkan. Karena itulah sebetulnya mutiara yang akan menjadi kekuatan kita. Orang hari ini sering bimbang dan ragu ketika dia telah mendapatkan kawan seperjuangan, hanya karena godaan-godaan tertentu kemudian dia tinggalkan kawan sejati itu dan dia beralih. Dan ini bisa kita lihat di dalam kehidupan orang hari ini. Maka Islam hadir, nasihat Al-Quran hadir, nasihat hadis hadir. Kenali bahwa apakah yang kamu kerjakan itu masuk kebenaran atau bukan. Kenapa? Setiap yang kita kerjakan dalam hal kebenaran, innahu bima ta'maluna basir. Sekecil apapun, Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepadamu hasilnya nanti. Bahkan sekarang tanda-tanda itu juga sudah diberitahukan. Karena keistiqomahan saudara-saudara kita semua dalam jamaah, sebagian kabar itu sudah disampaikan di depan umat manusia ini. Belum nanti pahala yang akan kita raih itu. Maka inilah semangat Al-Quran yang selalu memotivasi kita, jangan pernah lemah, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah bimbang bahwa kebenaran itu memang harus diperjuangkan dengan menggunakan kekuatan kesungguhan diri kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita juga mesti harus menyambung satu pemahaman ya, bahwa nilai-nilai kebenaran yang Allah tanamkan kepada hamba-hambanya itu tidak akan pernah terkalahkan. Ini satu keyakinannya. Mungkin di dunia ini dalam pandangan manusia kalah, tetapi di dalam pandangan Allah tidak akan pernah ada orang yang beristiqomah dalam kebenaran itu
kategorikan kalah. Mereka adalah pemenang. Hanya kadang-kadang kacamata manusia terlalu dangkal melihatnya. Maka kesimpulan dari ayat ini, mari bersama-sama kita terus membangun satu keyakinan bahwa memang ya inilah tugas kita dimanapun, dengan kondisi apapun. Ketika kita yakin kebenaran itu sudah kita perjuangkan, maka ikatlah dengan sikap istiqomah. Sekali lagi, istiqomah adalah senantiasa menjaga tauhid dan terus menerus berbuat kebaikan dalam posisi apapun, dimanapun. Mudah-mudahan dengan ayat singkat ini akan menjadi satu kekuatan batiniah kita bahwa sebetulnya hidup itu bukanlah satu permainan, bukan main-main, tapi itu adalah kesungguhan, keseriusan. Semoga bermanfaat, dan marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.